Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadis CBF. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada satu kekurangan apapun. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kualat Gunung Merapi. Cerita ini ditulis oleh Didit Galaraka. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Suryana Pradipa, itulah namaku. Nama yang menurutku terdengar sangat bagus. Dipa, begitulah orang tua dan teman-teman memanggilku. Entah dari mana inspirasi orang tuaku di 29 tahun yang lalu sehingga mendapatkan nama yang kini menjadi identitasku. Mencari arti Pradipa di belakang namaku itu, aku berprasangka baik kalau maksud orang tuaku memberiku nama itu mungkin ingin aku bermanfaat bagi setiap orang di masa depan. Dan mungkin teka-teki arti namaku ini akan terkuak di dalam kisahku yang akan kusajikan ini. Selama aku menjalani masa sekolah, tak pernah terpikirkan sedikit dalam benakku kalau aku ternyata harus mencintai salah satu kegiatan alam yang sangat menantang, mendaki gunung. Ya, mendaki gunung adalah hal ekstrim yang kucintai kemudian, yang tak pernah kubayangkan sebelumnya, tepatnya saat aku mengenyam masa kuliah. Aku diracuni oleh Yoyo, teman sekelasku, untuk mendaki gunung bersamanya. Lihat nih, bagus-bagus banget kan pemandangannya? Masih kuingat racun-racun Yoyo yang pertama aku terima ketika kami masih berada dalam kelas dengan mata kuliah komunikasi data. Untungnya Pak Yudi, dosennya yang terkenal galak itu, tidak menyadari kalau aku dan Yoyo tengah memperhatikan hal yang lain dan mengacukan mata kuliahnya yang sedang berlangsung itu. Di mana itu, Yo? Tanyaku berbisik penasaran menandakan racunnya sudah sedikit menembus sanubari. View puncak Cikuray, bro, jawab Yoyo seraya melebarkan senyumannya. Kesana yuk, lanjutnya. Aku tidak langsung menjawab ajakannya itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepada si dosen galak itu. Karena sebenarnya aku takut dan tidak enak jika nanti Pak Yudi menyadari kelakuan kami. Sehingga dia akan mengeluarkan kami dari ruangan secara paksa. Keluar dari kelas saya? Itulah kata-kata yang kutakutkan yang selalu kudengar jika ada mahasiswa yang macam-macam di kelasnya. Aku hanya mengisyaratkan kepada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraan setelah mata kuliah selesai. Syukur Yoyo mengerti apa yang kuisyaratkan. Di luar kelas setelah mata kuliah selesai, aku yang berhasil diracuni Yoyo langsung antusias menyambut ajakannya itu. Hanya saja, aku masih tidak berani jika kami mendaki hanya berdua. Yoyo yang mengerti kekhawatiranku itu memintaku untuk mengajak teman-teman kelas yang lain. Dan ajaibnya, setelah aku ajak teman-teman yang lain, mereka yang ikut bertambah banyak. Total yang akan mendaki Gunung Cikuray menjadi 16 orang. 2014 menjelang akhir tahun adalah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut itu. Bersama semua temanku yang ikut kala itu, semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung bagai mengundang senyawa kafein yang dapat membantu kecanduan dibuatnya. Semenjak itu, aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain. Bahkan, aku dan Yoyo dipercaya sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendidikan di kelasku.
Cikuray berlalu. April 2015. Aku mengajak teman-temanku kembali untuk menyapa indahnya puncak tertinggi Jawa Barat, Gunung Ciremai. Gunung yang katanya terkenal angker seantero Jawa Barat. Sayang seribu sayang, sebagian orang yang ikut ke Cikuray sebelumnya tidak bisa ikut pendakian Gunung Ciremai disebabkan oleh kesibukan PKL praktek kerja lapangan kala itu. Sementara aku dan teman-teman yang masih melakukan pendakian belum mendapat tempat untuk PKL. Ah, muncak dulu, PKL kemudian. Itu motoku dulu. Sehingga kami masih bebas menginjakan kaki di mana saja. Tapi apapun itu, aku bersyukur karena saat pendakian Ciremai, aku tidak mengalami hal mistis sama sekali. Tidak seperti apa yang sering diceritakan oleh orang-orang tentang Gunung Ciremai. Hoax. Tidak, aku tidak berprasangka seperti itu. Hanya saja, apa yang kami alami selama di Ciremai, semuanya baik-baik saja. Kami semua merasa senang dan bersyukur dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing. Memang sih, ada sedikit pelajaran berharga yang kudapat dari mendaki Gunung Ciremai. Pelajaran itu datang dari temanku Adi. Ketika dia mengalami hipotermia hebat karena harus rela hujan-hujanan di Gua Walet untuk sekedar mendirikan tenda. Tubuh Adi ketika itu perlahan menjadi dingin. Kami semua sempat panik. Menurut penuturannya, dari kaki sampai bawah dadanya mati rasa. Dan Adi mengaku kalau dia sudah merasa ikhlas jika harus mati sore itu. Bayangkan saja, tubuhnya basah kuyup terkena air hujan dan ia tidak bisa mengganti pakaiannya karena air hujan masuk ke dalam tenda dan membasahi kerirnya. Sehingga membuat semua baju gantinya pun basah kuyup. Dan lebih parahnya lagi, dia mengalami keadaan seperti itu selama kurang lebih 6 jam sebelum akhirnya dibawakan teh hangat oleh Haris yang peduli dengan keadaannya. Memang salahnya juga. Adi sangat minim persiapan dan hanya membawa jaket tipis. Sedangkan teman-temanku yang lain membawa perlengkapan yang memadai sehingga keadaan dingin pun dapat teratasi. Bro, besok pagi kita nggak usah ke puncak ya? Kata-kata itu masih terngiang di telingaku dan menjadi bahan candaan setiap kami bertemu. Hari itu Adi mendadak cengeng. Dasar Adi, padahal kita sudah capek-capek mendaki dari pos 1 Apui ke Gua Walet. Kenangan demi kenangan mendaki gunung, sedikit-sedikit mulai tertulis di dalam lembaran kehidupanku. Bahkan sebelum kelulusan dan kesibukan menghampiriku, aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati indahnya gunung-gunung yang lain. Bukan hanya di kawasan Jawa Barat, beberapa gunung di Jawa Tengah pun sudah pernah aku daki. Tentu, selama itu pula aku mendaki gunung. Yoyo selalu ada. Aku dan dia seperti tidak dapat dipisahkan kala urusan mendaki gunung. Selalu bersama dan selalu menuai cerita. Sebenarnya, masih ada satu gunung di Jawa Tengah yang belum aku daki, yaitu Gunung Merapi. Ingin sekali aku menginjakkan kaki di sana bersama sahabatku itu. Hai Merapi, kapan aku bisa menyapamu? Berbulan-bulan kemudian, dalam kantuku yang sudah sangat terasa dan langit malam minggu yang semakin menghitam, aku berniat untuk memode pesawatkan HP-ku yang kusimpan tak jauh dari kasurku ini. Secara tak sengaja, aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Gak salah nih, kukucek mataku untuk memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya, ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku untuk mendaki Gunung Merapi. Rasa kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur. Tak pikir panjang, aku menyetujui ajakannya. Aku ingin kebahagiaan ini tak kurasakan sendirian
Sehingga aku mengajak beberapa teman semasa kuliahku yang masih ready untuk diajak mendaki. Ibang, Gundil, Mulki, dan satu orang saudaraku Kucai. Hanya itulah dari sekian banyak dari teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan, termasuk aku dan Yoyo. Akhirnya beberapa purnama sudah aku menanti kesempatan mendaki Gunung Merapi. Kesempatan yang sangat jarang bagiku, meskipun sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku karena setahun sebelumnya ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpeleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-was itu ternyata menghinggapi sanubari ibuku juga. "Kamu gak usah ke Merapi ya nak, ibu khawatir." Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku, namun mengingat ini kesempatan langka bagiku. Dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita, para pendaki, untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu berusaha aku obati dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku hanya bilang kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti. Namun pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manusianya. "Semoga kamu dijaga Allah, nak." Ibuku mengizinkanku. Yes. Hari itu hari Senin. Masih ada waktu untuk mempersiapkan semua perlengkapan. Dari mulai membawa peralatan memasak sampai memesan tiket keberangkatan kereta dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun Lempuyang. Seperti biasa sebelum keberangkatan, aku selalu meminta semua orang yang akan ikut mendaki untuk berkumpul di rumahku. Menyampaikan persepsi setiap orang dengan berkoordinasi supaya semua persiapan betul-betul matang. Aku tidak ingin pendakian hanyalah sekedar pendakian biasa, tanpa persiapan mental yang betul-betul matang dan perlengkapan yang memadai. Karena itu bisa membuat kami semena-mena terhadap alam. Aku ingin menyatukan semua rasa, sehingga kami dapat bersahabat dengan alam. "Gue ajak 2 orang lagi ya, Dip. Masih bisa kan?" sahut Mulki. "Siapa aja, Ki?" tanyaku. "Pacar gue si Desti, sama teman SMA gue Eka," jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap Yoyo yang membolehkan pacar dan teman Mulki itu ikut pendakian. "Boleh, Ki, tapi bisa dijamin kan teman lo itu gak akan macam-macam?" "Kalau Desti sih, kita udah tahu semualah. Dia mah gak akan macam-macam," tanyaku yang sedikit waspada. Karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega kecuali Mulki itu sendiri. "Gue jamin lah, gak akan macam-macam juga itu orang," jawabnya seraya meyakinkan kami semua. Aku lantas meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi di dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukur masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan impian yang selama ini hanya sebatas khayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam untuk hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kia Rancodong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi. Sedangkan aku menjadi sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiaran Condong, sebuah selatan ini, kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung. Sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan. Aku, Ibang, Gundil, Yoyo, Kucai, Mulki, dan Desti sudah siap dengan semua perlengkapannya. "Ki, mana teman lu?" Aku sedikit panik mempertanyakan
keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, tapi Ega belum juga menghampiri rombongan kami. Di luar musola stasiun kala itu, Gundil, Yoyo, Kucai, dan Ibang memeriksa kembali barang-barang yang sudah berada di dalam carrier. Bentar lagi juga datang, rumahnya dekat kok dari sini, jawab Mulki menenangkanku. Itu dia. Telunjuk Mulki menunjuk seseorang yang berpakaian sedikit berisi menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, dan sepatu gunung sambil menggendong carrier di punggungnya yang sedang celangak-celinguk di gerbang masuk stasiun. "Ya, sini!" teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. "Halo bang, saya Ega," ucapnya memperkenalkan diri dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo, membantunya memeriksa packingan. "Bentar lagi keretanya datang, sini gue bantuin," tawarku. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat, Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif. Sampai akhirnya, kudengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi, kita bisa ketemu setan apa aja bro?" Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang, seketika berhenti mengotak-atik packingan kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak, kami berempat menoleh ke arah Ega. Mulki yang menyadari hal itu segera menenangkan suasana. "Bus, lu gak boleh sompral gak?" pintanya kepada Ega. "Udah, kalian lanjut aja lagi," lanjut Mulki. Kami pun membereskan semua logistik, berharap semua carrier dapat nyaman dipakai. Tak lama terdengar pemberitahuan dari pengeras suara stasiun bahwa kereta tujuan akhir Blitar itu akan segera masuk stasiun Kiaran Condong. "Keretanya bentar lagi datang tuh, yuk siap-siap," seruku kepada rombongan. Kompak teman-temanku menggendong carrier-nya masing-masing. "Bismillah dulu guys," ucap Mulki. "Ah, gak usah, kayak mau ngaji aja," timpal Ega sambil mendahului langkah kami. "Bismillahirrahmanirrahim," teriak Ibang dari belakang. Aku tahu dia sengaja berteriak begitu karena sudah merasa sedikit kesal dengan sikap Ega. Kenapa dengan teman Mulki itu? Apa dia belum minum obat? Kami semua berjalan masuk membelah kerumunan yang menghalangi akses jalan menuju peron tempat kereta akan datang menjemput. Kami berjajar untuk menunggu kereta masuk stasiun. Terlihat dari kejauhan, cahaya lampu kereta yang semakin lama semakin mendekat membuatku tak sabar ingin segera menumpanginya. Duduk manis menunggu pemberitahuan di stasiun Lempuyangan. Adrenalinku terus terpacu karena membayangkan langkah kaki ini meniti setiap jalur pendakian Gunung Merapi. Sehingga dinginnya kota Bandung tidak terlalu bisa aku rasakan. Di samping rasa bahagiaku ini, aku harus tetap waspada kepada Ega. Karena kesan pertama yang aku dapat tidak begitu baik kepadanya. Terhitung sudah 2 kali dia membuatku tidak nyaman. Kurasa teman-temanku yang lain juga merasakannya, terutama Yoyo. Walaupun dia sedikit pendiam, namun dia adalah lelaki yang sensitif. Lutut kami saling beradu satu sama lain di dalam kereta. Tempat duduk yang saling berhadapan itu kami isi semua, kecuali Gundil dan Ibang. Mereka mendapatkan tempat duduk yang terpisah, tapi tetap satu jajar.
Aku, Mulki, dan Desti mendapatkan nomor duduk ABC 11. Desti memilih untuk berada dekat jendela, biar bisa senderan sana-sini katanya. Yoyo, Ega, dan Kucai mendapatkan nomor duduk ABC 12. Sedangkan Gundil dan Ibang mendapatkan nomor duduk DE 11 yang tepat berada di seberangku. Sebagian carrier kami paksakan menjajali tempat penyimpanan barang yang berada di atas kepala penumpang. Sementara sebagian lain terpaksa kami masukkan ke dalam kolong tempat duduk. Kereta api Kahuripan tujuan akhir Blitar membawa kami meninggalkan Bandung. Sejak keberangkatan kereta, aku melihat Yoyo yang duduk tepat di sebelah jendela terus melamun melihat ke jalur jendela gerobong. Woi, yuk, kenapa lu? Aku menepuk pahanya sedikit keras. Enggak, Dip. Yoyo terkejut. Kita ke toilet dulu yuk, serunya dengan suara yang sangat pelan. Aku pun beranjak untuk memenuhi permintaan Yoyo. Yoyo pun beranjak sambil membungkuk melangkahi Ega dan Mulki. Sempat-sempatnya Yoyo menepuk paha Mulki seraya berkata, "Lo juga ikut yuk." Ada apa dengan Yoyo? Masa kita ke toilet bertiga? Pikirku. Ada yang mau gue obrolin? Bisiknya. Ketika dia berhasil melangkahi Ega, Mulki, dan Kucai, aku yang terheran-heran dengan sikap Yoyo hanya bisa mengikuti langkahnya dari belakang. Kulihat Mulki bergegas malas. "Ki, buruan Ki," ajakku dengan paksa. Mungkin ada hal penting dan genting yang harus disampaikan Yoyo. Kami bertiga berjalan mengikuti koridor yang ada menuju ujung gerbong. Kok perasaan gue gak enak ya? Yoyo membuka percakapan dengan nada dan raut wajah menguratkan kesedihan. "Ah, itu cuma perasaan lu aja kali Yo," timpal Mulki. Tidak mungkin itu hanya perasaan selintasnya. Aku kenal betul sosok Yoyo. Dia adalah orang yang sangat sensitif. Kalau dia sudah berkata tidak enak, berarti memang akan terjadi apa-apa. "Lu gak enaknya kenapa Yo?" tanyaku. "Si Ega, Dip. Gue dari tadi gak enak aja di dekat dia. Gue perhatiin sifatnya juga kayak gitu. Semoga aja kita tetap aman pas puncak nanti," jelasnya. Aku sedikit mendorong Mulki. "Lu beneran gak sih? Si Ega itu anaknya baik-baik aja?" Ya kayak ya lo lihat aja. Dia baik kan?" ucap Mulki. "Baik apanya? Orang dari tadi pas di stasiun sikapnya gak dijaga." Aku sedikit memarahi Mulki. "Ya udah gini aja. Si Ega biar gue yang tanganin. Gue bakal bilangin dia supaya dia gak macam-macam lagi. Dia pengen ikut banget soalnya. Ini pertama kalinya dia naik gunung," ucap Mulki. Yoyo sedikit tertunduk. Repot juga kalau pertama kali. Kita yang udah berpengalaman mendaki harus ekstra ngawasin dia. "Lu tukeran aja duduknya sama si Gundil Yo gimana?" usulku. "Boleh deh." Kami kembali ke tempat duduk. Kulihat Gundil tengah asik memainkan HP-nya. "Bro, duduknya tukeran sama si Yoyo," bisikku ke telinga Gundil, memintanya bertukar posisi duduk dengan Yoyo. Gundil sedikit terkejut. Dia lantas menuruti permintaanku dan duduk di samping jendela gerbong berhadapan dengan Desti. Yoyo menjadi tempat berada di seberangku. Meskipun sudah bertukar posisi, kalimat beberapa kali Yoyo masih suka melamun. "Udah Yo, santai aja," ucapku menenangkannya. Sudah berapa stasiun kami lewati terhitung sejak masuk stasiun Banjar, kantukku sudah tidak bertahan. Aku pun memasang alarm tepat pukul 3 pagi karena khawatir stasiun Lempuyangan akan terlewat. Tiba bangun." Gundil membangunkan tidur lelapku. "Apaan sih, Dil? Emang udah nyampe?" tanyaku dengan mata yang masih terasa berat untuk dibuka sepenuhnya. Namun kulihat jam masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Tadi uang gue yang
orang lokal sana nelpon, katanya mending jangan puncak pas malam Jumat. Orang-orang lokal juga katanya nggak berani kalau malam Jumat harus muncak. Jelas kundil. Waduh, gimana dong? Mulki ikut terbangun. Satu persatu teman-temanku itu terbangun termasuk Ega. Ah, itu kan cuma mitos bang. Sahut Ega dengan gampangnya. Mulki berusaha memperingatkan Ega. Ya udah Dil, ini aja lah. Kita bikin simple. Daripada kita sambil resiko, gimana kalau kita jalan-jalan aja dulu di Jogja gimana? Kebetulan kita belum pernah jalan-jalan di Jogja kan? Usulku. Jalan-jalan aja ya, nggak usah jajan. Sela Ibang. Mendengar usulku itu semua menyetujuinya, kecuali dengan Ega. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan dengan usulku. Bodoh amat, pikirku. Anak ini memang sedikit bermasalah sepertinya. Yang penting, sebagian besar dari rombongan ini menyetujui usulku. Jadi mau tidak mau, harus mau. Suasana gerbong yang hanya ditemani suara gerbong di setiap penuncu dan suara gesekan rel ban kereta membuatku terus terjaga hingga akhirnya pukul 4 menjelang subuh kereta sudah tiba di stasiun Lempuyangan. Meski tak sedingin hawa di Bandung, aku cukup terkesan dengan kota Jogja. Setelah kaki ini kupijakan di atas lantai stasiun Lempuyangan, destinasi pertama yang ingin kukunjungi adalah sebuah musola. Setelah menghabiskan waktu dalam kekhusyuan, kami langsung bergerak menuju Malioboro menyusuri jalan raya yang masih lenggang. Ega tak hentinya mengeluh. Dia terus meracau ke sana ke sini. Kadang dia bilang kalau kita terlalu percaya mitos lah, gak punya nyali lah. Atau bilang kalau kita sok-sokan. Meski terus diingatkan oleh Mulki, sepanjang menyusuri jalan besar itu, Ega sesekali masih terus meracau. Memang sepertinya dia tipe orang yang gak ada kapok-kapoknya. Ibang yang semula berjalan di belakangku, mendadak mempercepat langkahnya menghampiriku. Perlu gua hajar gak itu anak? Sabar bang, biarin aja. Dia ngerasain akibatnya sendiri. Slow aja kita mah. Simpan energi baik-baik buat besok muncak. Begitulah seorang Ibang. Dia selalu ingin bertindak seketika ketika ada yang membuatnya kesal. Kebetulan dia ini adalah pendekar silat. Jadi wajar kalau Ibang ingin memberi pelajaran secara fisik. Beruntung dia masih menghargai keberadaanku dan Yoyo di rombongan itu. Mungkin kalau tidak ada kami berdua, Ega sudah menjadi bubur karena menerima hantaman keras dari kepalan Ibang yang sudah menjadi kelereng itu. Nah, gimana teman-teman untuk cerita kali ini? Semoga menghibur. Dan buat kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya agar saya tambah semangat lagi membuat kontennya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.